Oke teman-teman, ini udah jam 9 ya, hampir jam 10 tuh, 9 menit lagi jam 10. Nah, jadi di video kali ini kita masih melanjutkan ADDS teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal coba mengulik ini ya, grup policy yang audit policy teman-teman. Yang mana ini bisa fungsinya apa sih gitu. Fungsinya itu teman-teman bisa melihat aktivitas log yang teman-teman nyalain di auditnya teman-teman. Nah, untuk di video kali ini kita bakal ambil yang login sama yang mau ubah-ubah ya teman-teman. Jadi nanti misalnya ada perubahan orang login ke dalam server dan juga perubahan yang terjadi itu bakal kecatat di log ya teman-teman. Nah, lognya itu kita bakal cek di event viewer nih teman-teman. Nah, mungkin langsung aja kita coba ya. Langsung aja masuk nih, udah masuk saya nih. Seperti biasa kita ke GPO dulu teman-teman. Dan kita pakainya ini ya, yang domain control policy. Karena ini ke semua user dan juga komputer ya teman-teman yang terefek. Karena kan kemarin itu yang password itu kan kenapa pakainya default ya, karena ini bawaan dari si komputer servernya ini teman-teman. Tapi kalau default domain controller control policy ini dia mengefek ke semuanya teman-teman, ke komputer dan juga sisi user yang masuk ke dalam server ini teman-teman. Mungkin langsung aja kita coba ya. Kita pergi ke GPO, ini saya perbesar aja ya. Nah, komputer, terus kita ke policy, kita ke Windows setting teman-teman. Nah, kita ke security lagi ya. Nah, di sini ada advanced audit policy configuration teman-teman. Nah, ini teman-teman buka aja ke sini biar muncul ya. Nah, agak nge-lag ya. Nah, jadi di sini kita buka aja. Di sini ada beberapa opsi teman-teman. Coba kita perbesar ya. Nah, udah muncul. Nah, jadi kita di video kali ini kita bakal coba untuk melihat log yang logon ya. Jadi kita bakal lihat user siapa aja yang boleh masuk, yang masuk ke dalam komputer kita teman-teman. Nah, mungkin langsung aja kita coba yang audit logon ini ya. Nah, ini yang bakal mencek user yang udah masuk ke dalam server kita. Yang log on teman-teman, ini kita nyalain aja. Untuk penjelasannya ada di sini teman-teman. Cuma ya kurang lebihnya itu di sini dia bakal mencatat yang berhasil login ya teman-teman. Nanti notifnya itu ada sukses, ada failure di event viewer teman-teman. Nah, mungkin saya stopkan dulu ya karena bapak saya bernyanyi teman-teman. Oke teman-teman, udah selesai ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita pilih juga yang logout ya, ini yang login, ini yang keluar teman-teman. Jadi kita catat juga nih untuk di video kali ini ya. Terus saya mau ini ya, saya mau yang mengakses akun teman-teman. Jadi kita pilih yang akun manajemen. Terus kita audit user ini teman-teman. Jadi ini buat yang membuat user ya teman-teman. Nah, kita pilih juga nih sukses dan failernya ya. Jadi ini untuk mencatatnya teman-teman, sukses atau enggaknya kita centang. Kalau suksesnya nggak dicentang, otomatis logonya nggak muncul ya. Untuk penjelasannya ini teman-teman. Mana ini mendata ini ya, perubahan-perubahan user teman-teman. Ada juga buat grup policy, ada manajemen event, grup manajemen. Ada juga yang buat pile teman-teman. Ya, kalau nggak salah pile itu yang objek akses ini ya. Terus nah ini audit pile share sama audit outer object event ini juga bisa teman-teman. Tapi di video kali ini kita bakal coba yang user logon sama logout dan juga yang user tadi ya, yang mengedit teman-teman di bagian akun manajemen ya. Karena kita bakal lihat, karena kan sebelumnya kita udah setting tuh si Iki ya, Iki itu punya akses delegation teman-teman untuk mengedit user ya. Jadi kita bakal lihat dan kita juga bakal cek si Rizky itu login dan logoutnya teman-teman. Nah, ini simple gini aja teman-teman untuk video kali ini. Kita bakal paksa aja si ini ya, GP update teman-teman, biar saya nggak perlu restart ininya, si servernya. Sambil saya cek dulu teman-teman, apakah udah ke-record ya, tes aman ya, merah tuh. Oke, ini udah selesai, dia udah diupdate teman-teman. Nah, kita bakal pindah user dulu. Kita bakal login menggunakan
menggunakan Iki ya, bukan Rizky. Nah, kita loginkan aja pakai Iki. Sini tes. Kita bakal menambahkan user aja teman-teman di sisi server ya. Sini kita loginnya menggunakan Iki, passwordnya itu tes. Nah, kita tunggu sebentar, mungkin kalau lama saya skip teman-teman, cuma kayaknya sebentar aja deh. Oke, tunggu merah. Nah, udah muncul DNS-nya. Itu nggak apa-apa teman-teman, cuma minta update aja ya. Nah, kita bakal tambahkan user aja teman-teman. Di sini ya, kita bakal tambahin user di IT aja. Sini kita new aja, kita bikin user. Kita kasih nama Jidan aja ya. Jidan ini teman kuliah saya juga teman-teman. Programmernya ya. Selain Mas Kenny itu programmer juga. Kita kasih passwordnya tes aja teman-teman. Biar enak ya. Nah oke, ini udah. Nah kita bakal pindah lagi ke jadi admin teman-teman. Kita akan login jadi admin untuk mengecek apakah kan user Iki ini udah login dan juga logout teman-teman. Nah, dia juga bikin user ya. Nah kita bakal cek di sisi server menggunakan event viewer untuk mengecek apakah audit yang kita terapkan itu udah terjadi gitu. Kita administrator, terus passwordnya itu ini ya. Password yang kemarin kita bikin guys. Oke teman-teman, ini kita keluar dulu. Kita bakal cek di event viewer ya. Nah kita ceknya di window log, karena tadi kan kita ngaturnya di security ya, jadi kita cek di security teman-teman. Sebenarnya dia ada ID-nya teman-teman, event ID ini nge-lag ya. Saya stop dulu deh sampai dia muncul, biar enak ya. Oke teman-teman, ternyata setelah saya skip muncul tuh. Nah kita bisa lihat di sini teman-teman ada audit ya. Ini yang logon, ini harusnya punya kita nih. Akun name server, new authority. Ini yang berhasil ya. Kita cek yang ini Rizky ya. Dia event logon sukses. Nah dia ada ID-nya teman-teman, jadi lebih enak menceknya pakai ID sih. Cuma saya nggak hafal ya, jadi saya pakai ini aja teman-teman. Jadi dia nge-audit semuanya ya. Kita bakal cek di sini. Ini udah berhasil ya kebaca teman-teman, yang logout dan juga login-nya. Coba kita cek yang ini ya. Security, akun name-nya server ya, karena kita login menggunakan admin. Oke, ini aman ya teman-teman, udah bisa kebaca. Nah kita bakal cari yang ini ya, user akun management teman-teman. Ini jamnya nggak saya setting ya, masih pakai apa namanya, yang lama ya. Nah kita bakal cek di sini ya, ini kayaknya nih yang user akun management ya. User akun was enable katanya. Nah ini kelihatan ya, security level yang login itu Iki teman-teman. Dan dia bikin akun ya, bikin target nih, targetnya Jidan. Jadi dia udah berhasil kebaca nih, audit sukses ya. Nih ada apa namanya, ikonnya ya, kan ada pilihan tuh ketika kita bikin sebelumnya teman-teman, sukses dan failure-nya kan centang. Kalau teman-teman nggak centang suksesnya, di sini nggak bakal kebaca teman-teman. Nah mungkin itu saja ya bagaimana cara kita mengaudit ya. Jadi cukup simpel sebenarnya teman-teman. Kita kasih ini lagi deh. Kita ke grup policy. Jadi teman-teman cukup ke grup policy aja. Teman-teman pilihnya yang default controller ya, bukan yang ini, bukan yang default demand policy gitu. Soalnya ini kan mengepek ke komputer ini aja teman-teman. Nah ini ngepek ke seluruh domain kita teman-teman. Kita pakai yang ini ya. Nah terus teman-teman bisa pergi ke bagian, sedikit kita ulang ya, ke computer configuration, teman-teman pilih policy, aturan, terus window setting.
Nah, di sini ada security setting, teman-teman pergi ke advanced audit configuration ini ya. Nah, ini kalau nggak muncul apa-apa, teman-teman bisa diklik aja nih di bawah. Nah, nanti muncul ini ya. Nah, di sini macam-macam sih teman-teman, karena kita untuk video kali ini kan kita cuma akun manajemen ya, kita pakai yang ini buat ngecek user. Tadi teman-teman udah berhasil muncul ya, Rizky bikin targetnya itu Jidan, dia bikin akun baru. Terus di sini kita pakai yang logon dan logout ya, ini udah berhasil juga tadi, kebaca dia ada yang logout dan juga login ya, ada sisi admin tadi. Nah, sebenarnya banyak sih teman-teman untuk fiturnya ini ya, mungkin nanti kita pisah-pisah ya. Kita yang saya tahu ini aja sih, 3 ini aja teman-teman saya nyobanya ya. Mungkin nanti kita bikin lagi untuk lebih ini atau ada studi kasusnya gitu. Jadi teman-teman cukup ini aja, kita kembali ke logon aja deh. Bukan ya, logon logout. Nah, di sini kan kita jadi teman-teman tinggal pilih aja nih, terus teman-teman konfigur ya. Nah, ini teman centang aja, misalnya teman-teman pengen yang sukses aja, yang berhasil aja, yang kecatat di event viewer ya, teman-teman centang aja si suksesnya, failure-nya nggak perlu. Kalau teman-teman perlu keduanya, teman-teman bisa centang aja. Dan di sini juga sudah bagus banget ya untuk window ini teman-teman. Dia mungkin ini ya alasan kenapa dipakai di perusahaan daripada Linux ya, soalnya kalau Linux itu kan SMB ya, SMB Active Directory itu kalau nggak salah nggak semantap si window nih, dia ngasih penjelasan teman-teman, jadi teman-teman tinggal baca aja gitu sesuai ininya ya. Jadi setiap fiturnya ini si window nih ngasih penjelasannya teman-teman, jadi lebih enak buat user ya, apalagi ini kan bisa pakai UI teman-teman. Nah, mungkin itu saja cara kita mempelajari audit ya untuk melihat log-log di sisi server teman-teman. Cukup simpel gitu, cuma kita masuk ke group policy, kita ke setting, ke security, teman-teman pilih yang audit ya, terus teman-teman tinggal pilih aja tuh fitur atau fitur-fiturnya itu, lognya teman-teman mau catat apa aja gitu, mungkin sesuai dengan SOP perusahaan teman-teman gitu. Nah, mungkin itu saja teman-teman, saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.